jadinya jika wakil rakyat justru menari-nari di atas penderitaan rakyatnya? Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan, tunjangan sosial yang dipotong, dan pajak makin mencekik, justru ada anggota DPR yang berjoget-joget merayakan kenaikan gaji mereka. Tak heran amarah rakyat pun memuncak. Dari demonstrasi penolakan hingga amuk massa, nama-nama seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Syahroni, dan Nafa Urbach kini menjadi simbol betapa sombongnya DPR terhadap rakyat. Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang nalar kritis yang mengungkap wajah asli wakil rakyat di panggung politik bangsa. Demonstrasi besar-besaran di seluruh kota besar di Indonesia dan di berbagai negara terhadap DPR dan pemerintah yang berlangsung dari 25 Agustus sampai 9 September 2025 mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Tuntutan 17+8 terhadap DPR dan pemerintah masih tetap bergulir. Dalam proses pemenuhan tuntutan tersebut, baik DPR maupun pemerintah belum stabil dalam menjalankan tugas dan peran sebagaimana seharusnya. Menurut berita dan informasi, baik dari fraksi-fraksi partai politik di DPR maupun siaran pers dari pengurus pusat partai politik, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh sanksi dari fraksi partai di DPR dan DPP partai politik. Ada berupa sanksi administratif, sanksi dinonaktifkan, sanksi dicopot dari jabatan, dan sanksi pemberhentian dari keanggotaan DPR. Sejauh ini, Eko Patrio, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, Ahmad Syahroni, Nafa Urbach dari Partai Nasdem, mereka dinonaktifkan dari keanggotaan DPR dan dicopot dari jabatannya oleh fraksi dan partai politik. Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Syahroni, Nafa Urbach tidak hanya mendapatkan sanksi dinonaktifkan, tetapi juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, yaitu penjarahan harta dan pengrusakan tempat kediaman pribadi mereka. Mereka diperkirakan mengalami kerugian materi hingga puluhan miliar dan kerugian psikologis karena diamuk massa. Mengapa keempat anggota dewan tersebut sampai mengalami penjarahan dan amuk massa? Menurut informasi bahwa keempat orang tersebut berperilaku sombong, tidak berempati pada rakyat, dan mereka berjoget-joget karena kenaikan gaji. Padahal rakyat lagi mengalami penderitaan yang berat karena harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kenaikan pajak, dan kehilangan tunjangan sosial.
Eko Patrio Uya Kuya Napa Urbah sebelum masuk ke DPR dikenal sebagai artis selebriti. Sedangkan Ahmad Sahroni seorang crazy rich dari Tanjung Priok. Dengan latar belakang seperti itu, wajar saja mereka sombong kepada rakyat. Tidak bisa merasakan penderitaan rakyat. Mereka kurang peka dan kurang paham untuk apa memasuki dunia politik. Mereka hanya mengejar kehormatan, kekuasaan, dan harta di DPR. Ke depan, kehadiran artis di panggung politik perlu dipertanyakan urgensinya. Keanggotaan DPR seseorang berasal dari partai politik. Partai politik yang mengusulkan seorang warga negara yang dapat dicalonkan untuk dipilih rakyat. Melalui kejadian yang dialami oleh Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Napa Urbah, partai politik dan praksi di DPR harus memetik pelajaran penting bahwa seorang warga negara untuk menjadi calon dan menjadi anggota DPR tidak cukup hanya orang kaya dan populer. Partai politik dan praksi di DPR perlu menetapkan kriteria pencalonan, pemilihan, penetapan, dan penempatan di komisi-komisi. Partai politik dan praksi di DPR haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan artikulatif dan agregatif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Empati, simpati, prihatin, dan aspiratif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemampuan tersebut tidak lahir tiba-tiba, melainkan berproses secara integratif dan termanifestasi dalam perilaku politik, argumentasi politik, artikulasi politik, dan agregasi politik. Seorang calon ditetapkan, ditempatkan, perlu memenuhi ketentuan seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan yang luas tentang kemasyarakatan dan kebangsaan, memiliki ideologi kebangsaan, aktivis dan penggiat sosial, memiliki pengetahuan tentang politik, hukum, dan sosial budaya, menguasai isu-isu tertentu secara politik, ekonomi, dan hukum, memandang politik sebagai perjuangan bersama rakyat, bukan kekuasaan untuk menipu rakyat, memiliki fisik dan psikologi yang sehat, kesetiaan pada sumpah jabatan. Dengan kriteria-kriteria yang tegas semacam ini, diharapkan tidak lagi lahir anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Napa Urbah yang sombong dan tak punya empati pada rakyat yang diwakilinya. Mereka hanya anggota dewan yang egois, sombong, pengejar harta, dan pengejar kekuasaan. Perilaku Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Napa Urbah adalah contoh nyata bagaimana DPR kehilangan empati pada rakyat. Mereka lupa bahwa kursi yang mereka duduki berasal dari suara rakyat, bukan panggung untuk pamer kekayaan dan kesombongan.
Karena itu, partai politik harus belajar dari peristiwa ini. DPR membutuhkan wakil rakyat sejati, bukan artis, bukan crazy rich, apalagi oportunis yang hanya mengejar harta dan kekuasaan. Apa pendapat Anda? Apakah artis dan crazy rich masih layak diberi tempat di DPR? Atau sudah waktunya hanya orang-orang yang benar-benar berjuang untuk rakyat yang duduk di sana? Tulis komentar Anda di bawah dan mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini agar semakin banyak rakyat yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.